Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Morning. How are you today? I'm fine, thanks. And you? I'm very well. Okay, before we are studying our study today, Bapak minta ketua kelas untuk memimpin doa pada pembelajaran hari ini. Silakan Elsa pimpin doa bersama teman-teman untuk mengawali pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya, sebelum Bapak awali, Bapak cek dulu kehadirannya ya. Siapa yang hari ini tidak hadir? Nurul Fadilah. Kemana Nurul Fadilah? Sakit. Oke. Ada yang lainnya? Tidak ada. Berarti hari ini cuma Nurul Fadilah ya yang tidak hadir. Kita doakan sama-sama. Mudah-mudahan dikasih kesembuhan sehingga bisa belajar kembali bersama kita. Oke, baik. Anak-anak, hari ini kita belajar materinya masih sama tentang trigonometri. Cuma submaterinya baru, yaitu tentang aturan kosinus. Tentang apa? Aturan kosinus. Aturan kosinus. Oke. Sebelum kita awali pembelajaran hari ini, nah, coba kita bahas materi sebelumnya nih. Ada yang masih ingat materi sebelumnya apa? Aturan sinus. Aturan sinus. Oke, materi sebelumnya tentang aturan sinus. Nah, misalkan nih, Bapak tampilkan segitiga sembarang seperti ini. Segitiga sembarang ABC dengan panjang sisinya AB adalah C, AC adalah B, dan BC adalah A. Sudut-sudutnya alfa, beta, sama gamma. Masih ada yang masih ingat bagaimana hukum aturan sinusnya? Ya, silakan. A per sin alfa sama dengan B per sin beta sama dengan C per sin gamma. Ya, sip. Oke, ya. Aturan sinus adalah A per sin alfa, B per sin beta sama dengan C per sin gamma. Nah, ini materi kita sebelumnya ya. Materi pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke aturan kosinus, konsep aturan kosinus, ada materi prasyarat yang harus anak-anak kuasai ya. Apa itu materi prasyaratnya? Materi prasyaratnya adalah tentang teorema Pitagoras. Nah, teorema Pitagoras ini tentunya udah dipelajari ya ketika SMP. Coba kalau seandainya Bapak tampilkan segitiga siku-siku seperti ini nih. Ada segitiga siku-siku, siku-sikunya di A, ya, dengan panjang sisi-sisinya diketahui seperti ini. Ada yang bisa menyebutkan bagaimana teorema Pitagoras? Ya, Intan, boleh. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Ya, betul. Atau dengan kata lain, sisi miring kuadrat sama dengan alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Berarti di sini yang menjadi sisi miring yang mana? A. Oke, yang menjadi alas? C. Oke, dan yang menjadi tinggi? B. Kalau seandainya kita nyatakan dalam persamaan C kuadrat, ya, Umama? C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Ya, sip. Kalau seandainya kita nyatakan dalam B kuadrat, oke, Siva? B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi C kuadrat. Ya, pintar. Oke. Selanjutnya, kalau seandainya segitiganya saya Bapak nyatakan dalam simbol atau simbol lain. Nah, P, Q, R. Siku-siku di mana?
I. Coba, bagaimana kalau seandainya segitiganya seperti ini? Ya, boleh, Anda ini. I kuadrat sama dengan R kuadrat tambah P kuadrat. Ya, oke, sip. I kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah P kuadrat. Yang menjadi sisi miring mana? I. Yang menjadi alas? R. Yang menjadi tinggi? P. Nah, I kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah P Kuadrat. Kalau seandainya kita nyatakan dalam P kuadrat, kalau nyatakan dalam P kuadrat, ya mulai bentar. Q kuadrat dikurangi R kuadrat. Oke, sip. Q kuadrat dikurangi R kuadrat. Nah, ini materi pesangat kita sebelum kita mempelajari tentang aturan kosinus. Oke. Nah, selanjutnya Bapak jelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Ya. Kegiatan pembelajarannya masih sama dengan pertemuan sebelumnya ya. Nanti ada sesi apa? Diskusi. Ya, diskusi secara berkelompok nanti Bapak bagikan LKPD-nya. Jadi nanti di LKPD anak-anak mengerjakan apa? Menemukan konsep aturan kosinus. Diawali dengan sebuah masalah ya. Nanti Bapak bagikan LKPD-nya. Kemudian setelah beres diskusi, nanti ada tahapan presentasi, ya. Presentasi nanti apa yang telah didiskusikan, ya, didiskusikan. Nanti harapannya ada perwakilan kelompok untuk mempresentasikan apa yang telah didiskusikan. Nah, nanti di akhir ada penilaian, ya. Penilaiannya ada 3. Yang pertama tentang pengetahuannya nanti berupa tes individu dikerjakan secara mandiri. Oke. Yang kedua sikap. Nah, nanti berarti selama proses pembelajaran ada penilaian sikap ya. Sikapnya yang pertama disiplin dan bertanggung jawab. Jadi harapannya nanti selama proses pembelajaran ya dan diskusi aktif semuanya. Oke. Dan yang terakhir keterampilan nanti dilihat dari hasil kerja LKPD secara berkelompok. Nah, adapun materinya yang ingin kita capai pada hari ini, yang pertama menentukan panjang sisi pada segitiga dengan aturan kosinus. Yang kedua, menentukan besar sudut pada segitiga dengan aturan kosinus. Yang ketiga, memecahkan masalah konseptual yang berkaitan dengan aturan kosinus. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan kosinus. Nah, ini sub-sub materi yang akan kita capai pada hari ini. Ya, bisa dipahami? Oke. Baik. Sebelum ke diskusi kelompok, Bapak sampaikan dulu pengantar nih. Pengantar menuju aturan kosinus. Baik, misalkan nih dalam soal kontekstual kita dapat model matematikanya seperti ini misalkan. Nah, dapat segitiga sembarang. Kita namakan misalkan segitiganya adalah A, B, C. Dengan panjang sisi AC adalah 5, EAC adalah 10, dan BC adalah 5. Dan besar sudut C adalah 60. Yang ditanyakan berapa panjang AB? Nah, coba dengan materi atau dengan informasi sebelumnya, ada yang bisa menyelesaikan soal ini? Ya, boleh. AB per sin C sama dengan BC per sin A. AB per sin C sama dengan BC per sin A. Oke. Kita lihat AB per sin C sama dengan BC per sin A. AB ini adalah nilai yang ditanyakan, dicari. Sin sudut C, sudut C-nya ada berapa? 60. BC-nya ada? BC-nya ada 5. Sudut A-nya ada? Nah, berarti bagaimana nih? Oke, berarti artinya dengan informasi aturan sinus
saja tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, demikian juga kalau seandainya kita menggunakan sisi yang lain dengan aturan sinus, tetap terkendala di sudut mana? B. Sudut B. Belum diketahui. Nah, seperti itu. Nah, jadi ada nih aturan lain dalam trigonometri untuk menyelesaikan kasus seperti ini. Ya, materinya yaitu konsep aturan kosinus. Nah, konsep aturan kosinus. Seperti itu. Mari kita simak terlebih dahulu video pengantar tentang konsep aturan kosinus. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan media matematika. Kali ini kita akan membantu Kapten Heri menenggelamkan kapal nelayan asing yang menangkap ikan secara ilegal. Suatu hari, Kapten Heri bersama krunya melakukan patroli. Tiba-tiba, dia melihat kapal dengan bendera asing sedang asik menangkap ikan. Kemudian Kapten Heri menghampiri kapal tersebut dan melakukan pemeriksaan. Ternyata kapal asing ini menangkap ikan melewati area perbatasan tanpa mengantongi izin. Akhirnya, Kapten Heri mengirim kapal ini menuju pangkalan. Dan berdasarkan instruksi dari Ibu Menteri bahwa kapal ini harus ditenggelamkan. Kapten Heri menggunakan kapal militer untuk melakukan eksekusi. Dia meninggalkan pangkalan sejauh 5 km dan bersamaan dengan itu dia menyuruh anak buahnya membawa kapal asing tersebut menjauhi pangkalan sejauh 10 km. Arah lintasan kedua kapal tersebut berbeda, membentuk sudut 60 derajat. Sebelum melakukan penembakan, dia harus tahu dulu seberapa jauh sasarannya itu. Kapten Heri ingat ketika sekolah pernah belajar aturan kosinus, bahwa jika diketahui segitiga yang panjang sisinya A, B, dan C, maka berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2 dikali A dikali B dikali kosinus theta. Sudut yang besarnya theta ada di seberang sisi yang panjangnya C. Lalu ia melakukan perhitungan. Kita bisa menggunakan kalkulator. Untuk nilai kosinus 60 derajat adalah setengah, sedangkan akar 75 kira-kira 8,7. Jadi Kapten Heri tahu jarak sasarannya sejauh 8,7 km dan dia siap melakukan penembakan. Jika kamu menyukai video ini, silakan share, like, dan subscribe. Nantikan video kami selanjutnya. Sampai jumpa. Ya, oke. Jadi itu ya yang akan kita pelajari pada hari ini tentang konsep aturan kosinus. Nah, sekarang kita berdiskusi nih. Bapak bagikan LKPD ini. Nanti di LKPD ini ada konstruksi bagaimana menemukan kembali aturan kosinus berdasarkan video yang kalian tadi amati. Oke, saya bagikan lebih dulu. Silakan, kelompoknya masih sama ya dengan kelompok sebelumnya. Silakan berkelompok dulu. Nanti Bapak bagikan LKPD-nya. Ini berapa orang? 1, 6. Boleh kita pilih satu. Siapa? Ayo, gak apa-apa. Nah, supaya ini 4, ini 5, itu 4, itu 4. Kalau itu berapa itu? 6.
6. Nah, pindah boleh pindah satu ke mana? Ini nih. Sana boleh, sini boleh. Kau. Nah, di sini satu boleh. Oke, Bapak bagikan kalau KPD-nya. Nih. Oke. Nah, silakan pelajari secara berkelompok. Tapi sebelum diawali diskusinya, coba baca terlebih dahulu secara keseluruhan. Kalau ada pertanyaan, silakan ajukan tangan. Ya, boleh. Dibaca dulu secara umumnya, nanti setelah itu baru kerjakan secara kelompok. Ya, ada yang ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas petunjuknya? Jelas? Oke, kalau jelas silakan mulai berdiskusi ya. Selesaikan kegiatan-kegiatan yang ada pada KPD-nya dan nanti di sana di akhir ada latihan soalnya. Silakan sama kerjakan secara berkelompok. Bapak kasih waktu 20 menit ya, cukup? Cukup. Oke, dimulai dari sekarang.
Ya, itu langkah pertama. Jadi ngambil apa? Segitiga sembarang dari masalah ini ya. Segitiga sembarang. Ngambil yang mana? Yang gamma. Oke, lihat yang gamma. Ya, yang gamma. Kemudian langkah kedua apa itu? Yang ditanyakan. Ini menentukan apa? Nah, menentukan garis tinggi. Oke, garis tingginya berarti ditarik dari mana? Dari titik C ke mana? Nah, cara apa? Pegang. Oke. Nah, lalu perintahnya labeli ya. Kasih nama tabelnya. Oke, silakan lanjutkan. Nanti kalau ada pertanyaan boleh acungkan tangan ya. Oke, ada pertanyaan? Hah? Udah sampai mana pertanyaannya? Oh, udah langkah 1. Ya, bentar. Bagaimana? Nah, ini kan tadi di langkah 2 ya, ada tahapan mencari apa? Dari langkah 1 tadi kan dapat segitiga sembarang seperti ini. Lalu buat garis tinggi. Nah, dapat buat segitiga nih. Ya. Nah, dari dua segitiga ini tentukan perbandingan kosinusnya. Boleh buat ini. Tergantung nanti di langkah selanjutnya informasi mana yang akan kita gunakan. Jadi boleh ngambil segitiga perbandingan kosinus yang pertama boleh, yang kedua boleh. Gitu. Nah, tergantung nanti di informasi selanjutnya di langkah mana? Di langkah kelima tadi ya. Nah, di sini kan ada apa ini? 2CX ya. Nah, berarti X-nya kita butuhkan ini. Ini ya. Kalau ini kan dia ada pada berapa? Nah, C negatif X. Jadi yang kita gunakan adalah yang ini ya, atau informasi yang ini untuk kita substitusikan ke langkah 5. Seperti itu. Cukup jelas? Bagaimana? Ya, betul. Coba di fisika ini baru pelajari kan? Apa rumus untuk mencari jarak? Nah, S sama dengan V kali T. S itu adalah jarak, V itu adalah kecepatan, T itu adalah seperti itu. Jadi kalau kita ini kan kalau dari segi yang kita tahu informasi ini bukan jarak ya, tapi kecepatan kapal tersebut melaju. Nah, berarti untuk menentukan jarak dari ini kita apa tadi? Rumus jarak ya, V dikali T. Dengan V yang udah ada itu bisa tahu T-nya udah ada. T-nya udah ada. Nah, kalau udah ada gampang kan? Ya, jadi apa? Udah tahu jarak ini, yang ditanyakan apa? AB itu berarti artinya jarak kapal A dan kapal B. Nanti selama berapa jam ini? Jadi kan awalnya nanti dia berangkat dari titik yang sama ya, tapi dengan tujuan yang berbeda. Si A kemana? Ke arah mana? Satu lagi apa itu? Nah, setelah 2 jam nih, nah kira-kira berapa jarak antara apa? Nah, nanti kalau seandainya tadi kegiatan satu sudah selesai, aturan konsep kosinusnya berapa? Dalam ya, udah kira-kira beres. Nah, oke, lanjutkan ya. Bagaimana dengan kelompok ini tadi? Udah sampai mana? Udah dapat konsep aturan kosinusnya? Udah, oke. Sih, berarti selanjutnya fokus di mana? Lagi yang soalnya ya? Baru nomor berapa? Baru nomor 1. Nah, nomor 1 itu apa yang ditanyakan? Nah, panjang sisi berarti ya, panjang sisi pada segitiga sembarang dan besar sudut pada besar sudut
ya, besar sudut lain pada segitiga sembarang. Nah, dengan informasi itu ya, berarti bisa diselesaikan dengan konsep apa? Konsep yang baru saya temukan ya. Tentang apa? Apa? Aturan? Nah, aturan masih ya. Jadi kalau saya udah dapat konsep aturan mudah ya. Ini panjangnya sudah diketahui, juga sudah diketahui kan? Ya, lanjutkan. Ya, kenapa? Bagaimana kita? Besar sudut yang mana? Nah, besar sudut. Coba bagaimana? Ya. Nah, sudut K berarti kita gunakan. Kalau tadi kan kalau panjang KL, nah panjang KL kan menggunakan ini kan. Nah, berarti kalau seandainya ingin cari sudut K, berarti kita menggunakan. Nah, berarti kita punya informasi panjang LR. Berarti aturan masih kita panjang LR kuadrat sama dengan KL kuadrat. Iya, betul. Itu yang mencari kan? Nah, hati-hati. Nanti itu kan dinyatakan dalam kos sudut K ya. Kos sudut K. Sedangkan di sana yang ditanyakan apa? Yang di sini besar ya. Besar sudut K. Nah, hati-hati. Kalau sampai tahapan kos K sama dengan misalkan, nah itu belum selesai. Artinya harus cari besar. Bagaimana cari besar sudutnya? Nah ini kan, ini udah sampai cos K. Nah sedangkan yang dicari adalah sudut K. Nah untuk mencari sudut K ini apa? Nah, pakai kalkulator ya. Pakai kalkulator. Oke, bisa kami. Ayo lanjutkan. Ya, waktunya 10 menit lagi ya. Nanti siap-siap, tiap-tiap kelompok mempersiapkan perwakilannya untuk mempresentasikan ya. Mana? Sudah sampai mana? Ayo waktunya berjalan. Sudah sampai mana? Nomor 2 ya? Tentang apa itu? Oh iya.
Yang ditanyakan jarak kedua kapal setelah berlayar selama 2 jam. Jadi dia berangkat di titik yang sama ya. Yang sama di mana? Nah, oke. Kapalnya beda tujuan ya. Yang B ke sebelah mana itu? Yang A. Nah, dia berjalan selama 2 jam terpisah. Nah, setelah 2 jam berapa jarak kapal A sama kapal B? Ya, coba. Jadi itu tinggal gunakan aturan persinus ya. Informasinya udah ada tuh. Banyak salah satunya. Tapi nanti hati-hati. Ini bukan jarak ya. Ini adalah apa? Kecepatan. Nah, kecepatan bersama kecepatan. Tapi cari dulu nih jaraknya. Jarak tempuh. Jarak yang ditempuh oleh kapal A dan kapal B ya selama 2 jam. Nanti baru bisa menentukan jarak antara kapal A dan kapal B. Seperti itu. Kalau masih ada kesulitan, boleh acungkan tangan ya. Waktunya 5 menit lagi ya. Waktu diskusinya tinggal 5 menit lagi. Silakan gunakan sebaik-baiknya. Setelah ini persiapkan siapa yang akan maju untuk presentasi. Sudah sampai mana? Oh, bentar. Bagaimana? Kalau mencari Dari apa? besar Besar sudut. Nah, lihat. Ini kan udah nih, udah ada persamaannya. Nah, ini kan dari sini kan? Nah, persamaannya km kuadrat sama dengan km kuadrat ditambah k kuadrat dikurangi 2 km cos H. Nah, ini yang ini
Ya. Nah, tadi kan di sini ada 2 km LK cos K. Ini kan operasinya perkalian ya. Ada ruang sini. Nah, terus cos K. Oke. Ya, tinggal substitusikan nilai yang ada di sana. K-nya berapa? LK-nya berapa? L-nya berapa? Dapat konstan. Nah, tapi hati-hati. Sampai sini belum selesai nih. Ya. Karena yang ditanya apa? Besar sudut K. Kalau ini adalah kosinus sudut K kan? Nah, berarti nanti untuk mencari besar sudut K, ya boleh digunakan kalkulator ya dengan arc kosinus. Ya, yang telah dipelajari analisnya di di pertemuan sebelumnya kan benar kan? Karena untuk mencari besar sudut ya. Ada lagi? Sudah cukup? Jelas? Ya, silakan. Ya, bagaimana? Mana? Oh, ini udah dapat berapa? 10 akar 31. Cukup? Boleh, nggak apa-apa. Sampai sini juga boleh, nggak apa-apa. Kalau ada kalkulator, maka dinyatakan dalam bentuk desimal. Tapi kalau sampai sini juga udah sederhana. Ya, cukup. Yang mana? Nah, yang ini coba. Ini kan yang ditanyakan apa? Cara AB ya. Nah, ada cara lain tidak nih untuk mencari AB dengan selain dengan konsep aproximasi. Benar tidak? Boleh saja untuk mencari AB ini kita gunakan atau kita cari dulu besar sudut P-nya. Ya, besar sudut P. Nah, nanti bisa dicari berapa panjang A ke B. Gitu. Ada lagi? Sudah? Sudah selesai? Hah? Jadi tidak ada masalah ya? Nanti siap-siap nih. Ada yang siap? Ada yang sudah siap? Oke, nanti persiapkan ya. Ya, baik, anak-anak, waktunya sudah habis ya. Waktu diskusinya sudah habis. Silakan persiapkan perwakilan kelompok untuk mempresentasikan apa yang telah didiskusikan. Mana yang mau tampil? Kelompok mana? Ini. Oke, kelompok berapa, teman? Kelompok 2. Kelompok 2. Mana lagi? Kelompok 3. Oke, kelompok 3. Mana lagi yang siap? Kelompok berapa? 1. Oke, baik. Bapak bantu dulu untuk scan untuk menampilkan di layar PowerPoint kelompok 2, terus kelompok 1 dan kelompok berapa? 3. Oke. Baik, Bapak bantu dulu untuk scan supaya bisa tampil di layar komputer. Kelompok pertama yang akan tampil siapa? Kelompok mana? 2 ya. Selanjutnya kelompok 3. Oke. Dan terakhir kelompok 1. Nah, ini udah ada nih. Ya, udah Bapak bantu scan. Silakan. Yang pertama yang akan presentasi yaitu kelompok 2. Oke. Saya persilakan perwakilan kelompok 2. Siapa yang presentasi? Ya. Boleh?
Dua orang pembukanya. Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan soal kegiatan nomor 1. Dari kelompok Intan Aulia, Rahma Aulia, Umamah Dina, Rahma Maghribi, Nafisa Zulfa, Simamis Batu, dan Azka. Nah, di sini ada soal mengenai pertanyaan di lokasi diri menuju ke stasiun monitor. Nah, kita mengambil segitiga sembarang di sudut alfa. Apa yang dimaksud dengan GPS? GPS adalah satu sistem yang terdiri dari satelit, stasiun monitor, dan perumat. Jelaskan secara singkat cara kerja GPS untuk menentukan posisi objek A dan B. Alat penerima sinyal dari satelit-satelit yang ada di angkasa sehingga dapat dihitung jarak posisi dengan stasiun monitor. Dapat diperhatikan bahwa garis-garis imajiner yang bentuk pada stasiun monitor, satelit, dan lokasi diri merupakan segitiga sembarang. Jadi kita tadi telah mengambil dari segitiga sembarang yang bernilai alfa. Nah, di sini ada sudut-sudut A, B, dan C. Nah, di sini kita mengambil dua segitiga siku-siku, yang dimana ada sudut A, PC, dan juga B, PC. Terlihat bahwa di sini ada sebuah segitiga, yang segitiga APC dan juga BPC, di mana sisi-sisinya bernilai A, C dikurangi X dan H, dan juga ada B, X, dan H. Sehingga berlaku perbandingan kosinus dari segitiga siku-siku yang pertama, yaitu cos A sama dengan samping per miring, di mana sisi samping memiliki nilai X dan sisi miringnya bernilai B. Dan jika kita mencari sisi X, B dikali dengan cos A. Penerapan teorema Pythagoras pada segitiga pertama dan kedua dapat ditunjukkan sebagai berikut. B kuadrat sama dengan H kuadrat tambah H, X kuadrat tambah H kuadrat. A kuadrat sama dengan C dikurangi X kuadrat ditambah H kuadrat. Selanjutnya, persamaan antar kuadrat panjang garis tinggi pada segitiga pertama dan segitiga kedua. A kuadrat sama dengan H kuadrat. Disubstitusikan dari yang pertama. B kuadrat sama dikurangi X kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi C dikurangi X kuadrat. B kuadrat dikurangi X kuadrat sama dengan A kuadrat. Nah, nilai yang pertama, yang C dikurangi X kuadrat diuraikan menjadi C kuadrat dikurangi 2C X ditambah X kuadrat. B kuadrat dikurangi X kuadrat, karena X kuadrat dan X kuadrat ini sama, maka akan bernilai 0. Dan akhirnya A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi ACB dikali cos A. Analog dengan hasil pada langkah 4, dua persamaan lain yang menunjukkan hubungan antara segitiga sembarang yang telah kami gambar dapat ditunjukkan sebagai berikut. Adanya segitiga ABC berlaku dengan konsep aturan kosinus. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC kali cos A. Di mana dicari B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2AC cos B. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2AC cos alfa. Dari langkah yang ke-6, dengan menerapkan persamaan yang pernah diperoleh pada langkah 4 dan 5. 1 jam setelah dari ke pom bensin, dia telah tiba di Semarang. Pada saat ini diketahui jarak satelit A dan stasiun monitor adalah 25.000 km. Jarak satelit A dan lokasi diri adalah 17.000 km. Serta alfa sama dengan 30 derajat. Tentukan jarak posisi diri sekarang dari stasiun monitor. Diketahui bahwa B sebagai posisi diri dan A sebagai stasiun monitor, C sebagai satelit. Dan yang ditanyakan adalah dari posisi diri ke stasiun monitor. Diketahui bahwa dari stasiun monitor ke satelit adalah 25.000 km. Dari posisi diri ke satelit adalah 17.000 km.
di mana dicarinya dengan aturan konsek kosinus. AB kuadrat sama dengan AC kuadrat tambah BC kuadrat dikurangi 2AC BC kali cos 30. Dengan hitungan kalkulator, maka didapatkan hasilnya dibulatkan menjadi 13.337,11 km. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih pos. Oke, kita aplaus dulu buat kelompok ini. Ya, oke. Nah, coba ada nggak tanggapan? Mau ada yang menyampaikan tanggapannya atau kritisnya atau apa? Hah? Tidak ada? Jelas apa yang disampaikan oleh Oke, terima kasih kelompok Umama. Ya, simpan duitnya. Nah, sip. Oke, terima kasih. Kelompok selanjutnya yang akan tampil adalah kelompok mana? Kelompok 3. Oke, udah siap? 2 orang yang maju? Ya, boleh. Maju, silakan. Ini pakai mic. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dan di sini anggotanya Sipo Kodia, Sipo Irmisa, Anissa Ayu, Syara Sakila, Tazkia Nurul, dan Alek Kotiani. Di sini kelompok saya akan menjelaskan soal yang nomor pertama, yaitu tentang kosinus. Silakan. Yang pertama itu tentukan panjang sisi KM dan besar sudut K pada segitiga berikut. Yang telah kita ketahui, langkah pertama yaitu kita mengetahui informasi-informasi dari soal tersebut. Didapatkan panjang LM yaitu 30 cm dan panjang LK yaitu 50 cm dan sudut L yaitu 30. Dan yang ditanyakan adalah berapa panjang KM dan sudut K. Langkah kedua yaitu kita merencanakan model pemecahannya. Yang pertama kita mencari panjang KM dengan aturan kosinus dan didapatkan KM kuadrat sama dengan LM kuadrat ditambah LK kuadrat dikurangi 2 dikali LM dikali LK dikali cos sudut L. Dan yang kedua itu mencari besar sudut K dengan aturan kosinus dan didapatkan LM kuadrat sama dengan KM kuadrat ditambah LK kuadrat dikurangi 2 dikali KM dikali LK dikali cos sudut K. Dan langkah ketiga yaitu kita mencari hasil dari apa yang kita rencanakan di langkah kedua, yaitu panjang KM. Panjang KM kuadrat sama dengan 30 kuadrat ditambah 50 kuadrat dikurangi 2 dikali 30 dikali 50 dikali cos 30. Dan dengan bantuan kalkulator didapatkan 28,32 dan kita buatkan menjadi 28 cm. Dan yang kedua itu besar sudut K. Besar sudut K maka cos sudut K sama dengan KM kuadrat ditambah LK kuadrat dikurangi LM kuadrat dibagi 2 kali KM dikali LK. Dan dengan bantuan kalkulator maka didapatkan dan dibulatkan menjadi 32 derajat. Nah, langkah keempat yaitu kita memeriksa kembali apakah yang kita jawab tadi benar atau salah. Maka untuk mengetahui benar atau salahnya kita harus mencari besar sudut M dengan aturan kosinus. Maka LK 2 LK kuadrat sama dengan LM kuadrat ditambah KM kuadrat dikurangi 2 dikali LM dikali KM dikali cos sudut M. Dan dengan cos sudut M sama dengan 30 kuadrat ditambah 28 kuadrat dikurangi 50 kuadrat dibagi 2 dikali 30 dikali 28. Dengan bantuan kalkulator didapatkan 118 derajat. Nah, untuk kita mengetahui sudut K-nya maka itu penyisahan dari sudut L dan sudut M.
didapatkan sudut L 30 derajat dan sudut M 118 derajat. Maka sudut K sama dengan 180 dikurangi sudut L dikurangi sudut M. Sudut K sama dengan 180 dikurangi 30 dikurangi 118. Maka didapatkan 32 derajat. Ya, sudah selesai. Kita kasih applause untuk kelompok ini. Oke, sebelum duduk, coba ada yang mau apa? Ditanyakan atau apa? Boleh tanggapan, boleh pertanyaan atau masukan pada kelompok ini? Ada? Bebas? Mau pertanyaan? Ya, boleh. Kita apa? Yang 180 derajat itu dari mana? 180 derajat karena kan segitiga itu derajatnya itu semuanya 180 derajat. Jadi besar, jumlah besar sudut pada segitiga adalah 180 derajat. Cukup jelas, Intan? Cukup jelas? Oke, ada yang lain? Tidak ada? Cukup? Oke, terima kasih kelompok Siva dan kawan-kawan. Ya, kelompok terakhir akan dibawakan oleh kelompok 2 ya. Oke, persiapkan semua orang. Kelompok berapa? Kelompok 1. Ya, silakan. Kelompok 1. Ya. Perhatikan baik-baik apa yang dipresentasikan ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ajukan atau ada hal yang perlu diluruskan, luruskan. Seperti itu. Ya, saya persilakan kelompok 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi saya beserta kelompok saya, yaitu dengan anggota Gita Sucok Apiani, Atiliani, Teresa Nasir, Metian Zaki Hasana, Winatul Latifah, dan Nurul Fadila. Nomor berapa? Nomor 2, latihan paham. Oke. Nah, ini, yuk silakan. Diketahui soalnya dua buah kapal tanker berangkat dari titik yang sama dengan arah berbeda sehingga membentuk sudut 60 derajat. Kapal pertama bergerak dengan kecepatan 25 km per jam dan kapal kedua bergerak dengan kecepatan 30 km per jam. Maka tentukan jarak kedua kapal setelah berlayar selama 2 jam perjalanan. Nah, sekarang kita akan memahami masalah. Langkah pertama, tentukan informasi yang kita ketahui dari masalah tersebut. Nah, diketahui dua buah kapal berangkat dari titik yang sama, dari titik C, namun dengan arah yang berbeda. Kapal pertama dengan kecepatan 20 km per jam dan kapal kedua dengan kecepatan 30 km per jam. Jadi, PA atau kecepatan kapal pertama adalah 20 km per jam dan kecepatan kapal kedua atau kecepatan B adalah 30 km per jam. Maka ditanyakan jarak kedua kapal tersebut. Langkah kedua adalah dengan adanya equasi buatlah sebuah rencana model pemecahan. Karena yang ditanyakan jarak, maka kita menggunakan rumus jarak. Rumus jarak adalah kecepatan dikali waktu. Dengan rumus jarak tempuh kapal A dari titik C adalah kecepatan kapal A dikali waktu, dan jarak kapal B sama dengan kecepatan jarak titik kapal B dari jarak tempuh kapal B dari titik C sama dengan kecepatan kapal B dikali waktu. Maka kita distribusikan ke dalam aturan kosinus
titik C adalah 50 km. Dan jarak tempuh kapal B dari titik C sama dengan kecepatan kapal B dikali waktu sama dengan 30 dikali 2 sama dengan 60 km. Jadi jarak titik B ke titik C adalah 60 km. Maka kita masukkan ke dalam aturan kosinus. Setelah saya hitung dengan bantuan kalkulator, maka dihasilkan AB sama dengan 10 akan 31 km. Jadi jarak tempuh kapal A dan kapal B setelah 2 jam adalah 10 akan 31 km. Ya, oke, baik. Ada pertanyaan atau tanggapan atau masukan untuk kelompok ini, kelompok 1? Hah? Itu ada yang macam tidak? Tidak ada. Tidak ada? Cukup jelas? Jelas. Oke, baik. Get applause. Ya, boleh duduk. Terima kasih ya. Terima kasih pada kelompok berapa tadi? Satu, terus dua dan tiga atas presentasinya. Nah sekarang Bapak atau kita cek sama-sama apa yang tadi dipresentasikan oleh kelompok tadi ya. Dari mulai kelompok umamah. Nah tadi kelompok umamah. Baik, mari kita lihat sama-sama kelompok umamah. Nah ini ya kelompok umamah. Jadi langkah pertama ini segitiga ini diperoleh dari masalah tadi ya. Dari masalah ini yang mana? Yang di awal. Nah ini ya. Umamah ngambil segitiga sembarang yang ini yang sudutnya alfa ya. Oke, diperoleh ini. Nah ini A, B, C karena di sini harus pakai label katanya ya. Oke, ini AB, ini AC, ini BC. Panjang sisinya ini A kecil, B kecil, C kecil, H. Oke, sehingga diperoleh apa ini? Dua buah segitiga siku-siku. Coba. Ini kenapa menjadi X nih? Sedangkan ini C negatif X. Oke, satu orang boleh acungkan tangan. Ya, boleh ntar. Kenapa ini? Tadi di awal di sini di segitiga ini panjang AB itu C. Kok tiba-tiba muncul X nih? Di sini ada X, ada C negatif X. Coba boleh dijelaskan? Karena yang C. Bentar. Ya, coba jelaskan. Karena yang C itu panjang dari A ke B, maka yang panjang alas AP dimisalkan X, sedangkan panjang alas PB jadi C dikurangi X. Nah, seperti itu ya. Kenapa di sini muncul X? Katanya ini dimisalkan. Tadi C itu bukan panjang A ke P, tapi panjang A ke B. Nah, sehingga untuk mencari AP boleh kita misalkan, ya. Kita label dengan simbol. Nah, di sini kebetulan kelompok berapa? Dua, ya, kelompok Umamah dan Intan dan kawan-kawan. AP-nya itu dimisalkan X dan PB-nya itu dimisalkan C dikurangi X. C dikurangi X berarti dari sini kan selisih kan? Nah, dari sini ke sini X berarti artinya dari sini dari P ke B adalah AB dikurangi AP. Nah, AP-nya tadi dimisalkan apa? X. Ya, tuh ya, langkah 2. Sudah betul. Nah, langkah ketiga ini nyatakan perbandingan kosinus. Diperoleh ini. Langkah keempat aturan atau teorema Pythagoras, ya. Nah, sehingga diperoleh di sini nyatakan dalam pada segitiga pertama nyatakan dalam H kuadrat dan pada segitiga 2 juga sama nyatakan dalam H kuadrat. Oke, ini diuraikan. Coba kalau jeli nih ada sedikit kesalahan nih. Sebelah mana nih? Yang mana? Coba boleh acungkan tangannya. Kalau jeli ada nih, ada yang sedikit. Oke, boleh. Yang mana? Yang B kuadrat tambah C kuadrat itu harusnya yang bukan tambah tapi kurang. Yang ini ya? Iya. Oke, ini harusnya apa? Kurangi. Yang ini berarti di sini. Ya. Di mana? Di sini ya? Kenapa ini negatif? Pindah ruang. Hah? Pindah ruang. Oh, ini ya, pindah ruang. Berarti harusnya ini negatif ya? Iya. Nah, ini ke sini jadi positif ya? Iya.
Nah, berarti ini mamanya nanti koreksiannya. Ini harusnya tandanya bukan positif tapi Negatif. Oke, sip. Nah, ada lagi nih. Ini kenapa tiba-tiba muncul cos A nih? Hah? Coba ada yang tahu? Kenapa ini tiba-tiba muncul B cos A? Sedangkan di sini 2CX. Soalnya pada Disimplifikan. Oke, apa? Satu orang boleh menjelaskan? Itu yang belakang siapa? Sipa boleh. Kasihkan ke Sipa. Oke. Coba beri penjelasan Sipa. Kenapa ini tadi di sini tulis negatif 2CX tapi ke bawah jadi negatif 2CB cos A? karena tadi X-nya tadi sudah diketahui yang dari atas. Oke, yang mana nih dari atas? Yang atas tadi. Yang mana? Ini. Oh iya ini. X sama dengan B kali cos A. Oke, berarti artinya apa? Substitusikan ya? Ya. Oke, nilai X ini pada langkah berapa ini? Langkah 3 kita substitusikan ke langkah 4 ya. Berarti nilai X-nya kita substitusikan dapat persamaan ini mana? Persamaan. Nah, iya A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC cos A. Nah, ini yang dinamakan aturan apa? Kosinus. Oke, dah selesai berarti yang dipresentasikan Mama. Nah, sehingga nanti diambil diterapkan dalam soal tadi di awal diketahui ini jarak stasiun ya. Stasiun ini adalah satelit dan ini posisi Riri. Yang ditanyakan berapa jarak posisi Riri terhadap stasiun. Nah, didapat seperti ini 13.337,11. Oke, berarti tidak ada masalah. Cukup jelas yang ini? Ya, alhamdulillah ya. Bisa dipahami. Oke, selanjutnya kita coba perhatikan yang dipresentasikan oleh kelompok siapa? Siva ya? Siva dan kawan-kawan. Nomor berapa tadi? Nah, ini nomor 1 ya. Nomor 1. Jadi tadi udah dapat konsep aturan kosinusnya, kita coba terapkan dalam soal nih. Diketahui segitiga sembara KLM, panjang KL-nya udah diketahui, LM-nya udah diketahui, dan sudut L-nya udah diketahui. Ini kita simpan nih memahami masalah. Kayak ini coba, harusnya tadi ada yang kritis ini kebaca tidak ini? Hah? Ini kebaca tidak? Ini simbol apa ini? Sentimeter ya? Nah, kenapa tadi tidak ada yang mengkritisi ya? Kurang, tulisannya kurang rapi. Boleh tadi dalam video ya. Ini 30 cm ternyata. Ini juga 50 cm. Yang ditanyakan berapa panjang KM dan berapa besar sudut A. Oke. Ya, betul. Di konsep memahami masalah. Kemudian buat sebuah rencana model pemecahan dari langkah ke 1. Berarti untuk mencari panjang KM menggunakan aturan kosinus, demikian juga untuk mencari besar sudut K dengan aturan kosinus. Coba, betul seperti ini? Betul ya? Nah, ini sudut L, ini sudut A. Masuk ke langkah 3, melaksanakan perencanaan, ya, diperoleh seperti ini. Tinggal disubstitusikan nilai-nilainya ya. Ini T didapat 28,32. Dibulatkan menjadi 28. Berarti kesimpulannya panjang KM adalah 28 cm. Untuk besar sudut K-nya? Besar sudut K-nya ini kenapa jadi seperti ini? Coba. Tadi kan di perencanaan persamaannya seperti ini. Nah, kenapa bisa seperti ini? Coba. Oke. Ada yang bisa menjelaskan? Satu orang?
Tadi kan persamaannya ini kan? Nah, ini di sini di perhitungan jadi gini. Ada yang bisa menjelaskan? Oke, boleh Mama pakai mic-nya. Nah, Dipindah luaskan yang 2 km kali K. bentar, bertahap. Yang mana? Yang ini. Ya. Oke, ini kita luas 2 sebelah. km. Dipindah ke sebelah kiri yang LM yang dikeluarkan sini. dipindahkan ke sebelah kanan. Oke. Yang awal negatif jadi positif, yang LM-nya jadi negatif. Nah, Dan yang 2 km alfanya dipindahkan ke bawah jadi dibagi, awalnya jadi Oke. kali jadi dibagi. nah sehingga bentuknya Terus seperti kita ini. sudutkan km kuadrat tambah LK kuadrat Oke. kuadrat kuadrat per 2 km alfa. Ya, terima kasih Bu Mama penjelasannya. Oke, dapat persamaan seperti ini. Tinggal disubstitusikan nilai-nilai yang ada di informasi tadi. Dapat besar sudutkannya adalah 30. Baik. Cukup ya untuk kelompok sifat dan kawan-kawan. Nah, selanjutnya kita coba amati apa yang dipresentasikan oleh kelompok SL siapa? Elsa, siapa? Eca. Oke. Apa yang dipresentasikan oleh kelompok Eca dan kawan-kawan nih? Nomor 2 ya. Ya. Nah, jadi ini nomor 2 ada permasalahan. Ada 2 buah kapal berangkat dari titik yang sama, ya, berangkat dari titik yang Sama. Ini sama Eca dan kawan-kawan dimisalkan, diilustrasikan, dimodelkan seperti ini. Titik berangkatnya ini C, si A ke sebelah kiri, si B sebelah kanan, sehingga membentuk sudut berapa? 60. Nah, di sini diketahui kecepatan masing-masing kapal, ya. Kecepatan masing-masing kapal adalah 25 sama 30. Selanjutnya yang ditanyakan adalah selama 2 jam perjalanan, nah berapa nih jarak apa? Kapal A dan kapal B setelah menempuh 2 jam perjalanan. Nah, diperoleh seperti ini. Berarti ini perencanaannya ya. Ini untuk menentukan apa ini? Jarak. Berarti untuk menentukan jarak tempuh kapal A. Kalau ini jarak tempuh kapal B. Kalau ini nah, cara menentukan jarak kapal A dan B. Kita lihat perhitungannya. Ini SA VA dikali T dapat 50. Ya. Jadi jarak tempuh kapal A selama 2 jam berapa? 50. Kalau B 60. Nah, berarti kan ini kan. Kalau kita gambarkan lagi atau kita lihat ini, nah berarti artinya jarak titik A ke C berapa tadi? 60. Nah, dan B ke C berapa? 60. Nah, yang ditanyakan berapa jarak A ke B? Gitu kan? Ya. Nah, berarti dengan aturan positif. Nah, diperoleh seperti itu. Oke, alhamdulillah udah beres ya. Nah, tadi yang belum mengumpulkan LKPD-nya, silakan kumpulkan dulu. Oke. Nah, lagi. Oke, udah ya. Nanti Bapak periksa ya hasil kerja kelompoknya. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, silakan duduk yang rapi lagi karena kita akan melakukan tes ya, tes secara individu. Oke, kebelakangin. Dah? 4? Nih. Oke. Boleh bagikan belakang. Oke. Ini.
Ya. Nah, ini coba apa? Ya. Udah semuanya dapat soalnya? Oke, silakan kerjakan. Bapak kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan soalnya. Ya, boleh menggunakan kalkulator, boleh membuka catatan. Oke, silakan. 20 menit dimulai dari sekarang.
lagi ya. Ya, ada yang sudah selesai? Yang sudah boleh dikumpulkan? Cok, waktunya sudah habis. Kumpulkan. Boleh dikumpulkan oleh ini yang depan. Dah semua? Oke. Dah semua? Oke. Ya. Masih ada yang belum? Oke. Ya, terima kasih. Ya, alhamdulillah tidak terasa ya waktu sudah menunjukkan pukul 11 kurang 10. Itu artinya hari ini alhamdulillah
Sudah beres ya materi kita? Sebelum kita tutup, coba Bapak minta ada yang bisa menyimpulkan tidak materi yang kita pelajari hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari pada hari ini? Ya, boleh? Umama? Ya, silakan Umama. Bentar. Ya, silakan simpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini. Boleh berdiri Umama? Nah, berdiri terus menghadap ke teman-teman. Mengenai antara kosinus, di mana kita ingin mencari garis antara titik tempuh antara dari soal yang pertama tadi, jika mencari AB kuadrat sama dengan AC kuadrat tambah BC kuadrat dikurangi 2 AC BC cos alfa. Oke, seperti itu. Oke, atau ya, terima kasih Mama. Tepuk tangan buat Mama. Oke. Atau boleh? Nah, kesimpulannya pada hari ini kita belajar tentang aturan kosinus. Oke, nah kalau seandainya ada segitiga sembarang seperti ini, ya, dengan panjang sisinya diketahui, AB adalah C, BC adalah A kecil dan AC adalah B kecil. Dengan sudut-sudutnya, A ini adalah sudut alfa, B adalah sudut beta, dan C adalah sudut gamma. Nah, bagaimana aturan kosinusnya? Coba tangan. Hah? Bagaimana konsep aturan kosinusnya pada segitiga sembarang ini? Ya, boleh Dila. Nah. Dila mana Dila? Oke, Dila. Ya, Dila, silakan. Kalau ada segitiga sembarang ini, nah bagaimana hukum aturan kosinusnya? Alfa. Hah? Enggak tadi? AB kuadrat. AB kuadrat boleh. Berarti kalau AB kuadrat berarti C ya? Nah, berarti C kuadrat sama dengan C kuadrat. boleh. Ayo, C kuadrat sama dengan C kuadrat sama dengan A kuadrat kuadrat B kuadrat dikurangi 2A 2AB 2AB cos gamma. Nah, cos Gamma. Oke. Kalau seandainya kita gunakan ini ada? Oke, boleh Intan. Sebentar Intan. Ya, Intan, boleh. Nih. Bisa dicari A kuadrat Ya. dengan A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 A kali C cos 2 dikali BC B dikali C BC cos A cos alfa. cos alfa. Oke, sip. Satu lagi, kalau kita nyatakan dalam B kuadrat. Boleh. B kuadrat. Oke, silakan. Kalau kita nyatakan dalam B kuadrat. B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat kurangi 2AC kali cos beta. Oke, sip. Ya. Pintar-pintar ya. Nah, alhamdulillah pintar-pintar anak kelas MIPA ini. Oke, jadi kesimpulannya seperti ini. Tadi yang seperti yang disampaikan oleh ketiga teman tadi. Ya, ini A kuadrat. Kalau kita nyatakan A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC cos alfa. Itu kan? Kalau nyatakan dalam B berarti B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat negatif 2AC cos beta. Dan kalau kita nyatakan dalam C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat negatif 2B cos gamma. Nah, itu kesimpulan apa materi yang kita pelajari pada hari ini. Nah, Bapak kasih PDF bukunya nanti di kobonnya masing-masing supaya lebih handal ya, apa yang telah dipelajari di kelas bisa diaplikasikan dalam soal. Coba buka halaman 248. Ya, PR-nya 2 nomor aja, nomor 13 dan nomor 14. Nah, itu sebagai PR
silakan kerjakan di kobongnya masing-masing ya. Pertemuan selanjutnya sebelum kita awali, kita bahas secara bersama-sama. Oke, baik. Oke, alhamdulillah telah selesai ya pembelajaran hari ini. Terus semangat ya, terus semangat, jangan pantang menyerah. Dan ingat, nanti selain tugas tadi, silakan Anda baca materi pertemuan selanjutnya, yaitu tentang luas segitiga trigonometri. Insya Allah di kesempatan selanjutnya, di pertemuan kita selanjutnya, kita akan belajar tentang luas segitiga trigonometri. Oke, baik. Kita akhiri saja pembelajaran hari ini ya dengan bacaan kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat terus ya. Oke. Stop.